warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah Sitompul dan saya di sini akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Langsung saja ke pembahasan. Dan fungsi sistem pada pencernaan manusia. Nah, apa saja yang mencakup dari sistem pencernaan ini? Terdiri dari mulut, tenggorokan atau kerongkongan, lalu lambung, lalu usus halus dan usus besar. Sebelum kita membahas satu persatu apa itu sistem pencernaan yang terdiri dari 5 poin ini, maka kita membahas dulu apa sih itu sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ialah proses di mana mengambil proses pengelolaan nutrisi pada asupan yang kita makan. Nah, jadi dia itu diproses dalam 5 poin ini tadi. Nah, jadi fungsinya itu untuk diserap oleh tubuh. Nah, itu asupan yang kita makan mengalir ke pembuluh darah dan untuk membuat tenaga untuk kita. Nah, jadi kita tuh bertenaga dari asupan yang kita makan. Lalu tahapan-tahapannya ada. Nah, jadi tahapan dalam sistem pencernaan ini ada 4. Apa saja itu? Yang pertama, memasukkan makanan ke dalam mulut. Nah, tahapan yang pertama. Lalu tahapan yang kedua adalah pencernaan. Lalu tahapan yang ketiga adalah penyerapan. Nah, ini tadi yang kita bahas. Jadi, nutrisi dari makanan itu diserap oleh sel-sel dalam tubuh kita. Nah, jadi yang ketiga itu menyerap, ya, diserap. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah pengeluaran. Nah, dalam sistem pengeluaran bisa juga disebut dengan sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi ini adalah pengeluaran metabolisme tubuh yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi dalam sistem ekskresi ini terdiri ada 4 poin. Yang pertama itu hati, lalu paru-paru, lalu ginjal, lalu kulit. Nah, jadi ekskresi ini atau pengeluaran dia bisa berbentuk urin, keringat, dan sebagainya yang untuk mengeluarkan sistem metabolisme tubuh yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Nah, kita kembali lagi ke sistem pencernaan. Nah, jadi dalam sistem pencernaan itu dia juga terdapat dua pencernaan, ya. Yang pertama itu pencernaan mekanik, yang kedua pencernaan kimiawi. Nah, jadi pencernaan mekanik ini dia berupa seperti ini, merubah struktur makanan. Dia seperti digigit lalu dikunyah, hancur, itu disebut dengan mekanik. Nah, kalau misalnya kimiawi itu dikarenakan ada unsur lain untuk menghancurkan makanan itu. Caranya bagaimana? Enzim. Nah, jadi dia itu karena air liur. Oke, kita masuk saja langsung ke intinya. Sistem pencernaan yang pertama itu adalah mulut. Nah, jadi kita memasukkan sesuatu dulu pada sistem yang pertama, yaitu mulut. Jadi kita tuh mengunyah makanan hingga hancur, dibantu oleh air liur untuk menghaluskan. Lalu dibantu juga untuk lidah
dibantu lidah untuk mengarahkan makanan untuk ke tenggorokan. Nah, ketika sudah ditelan, masuk ke sistem yang kedua, yaitu tenggorokan dan kerongkongan. Nah, dari tenggorokan dan kerongkongan ini terdiri dari 25 cm ke lambung. Nah, setelah dia dari lambung, dia masuk ke sistem ketiga. Nah, apa sih lambung itu? Nah, jadi dalam sistem pencernaan dalam lambung ini, dia menghancurkan, artinya dia menggiling makanan atau dari kerongkongan ini, dia masuk ke lambung kita. Nah, di lambung itu dia tuh menghancurkan makanan. Nah, selain dia menghancurkan makanan, dia juga mematikan bakteri-bakteri yang ada dalam makanan itu. Nah, setelah itu dia masuk ke sistem yang keempat, yang keempat, dia itu usus kecil. Nah, usus halus atau usus halus ya. Usus halus ini dia terdiri dari tiga bagian. Yang pertama usus 12 jari, jadi dia itu masukkan pertama dari mulut, lalu ke tenggorokan, masuk ke kerongkongan baru ke tenggorokan, lalu dia masuk ke lambung, lalu dia masuk ke usus halus. Nah, ke usus halusnya ini dia terdiri dari usus 12 jari. Jadi dia melewati usus 12 jari, lalu masuk ke usus kosong. Nah, lalu dia masuk ke ujung pada usus halus ini. Nah, pada ujung usus halus ini masuk ke usus besar. Nah, di usus besar ini terdapat ada dua arah. Satu arah ke tempat usus buntu, bagian yang paling bawah. Lalu dia ke arah anus. Jadi ada dua bagian. Ya, nanti sistem makanannya itu nanti akan masuk ke usus besar, lalu menuju anus. Ya, dalam sistem sudah di anus itu, maka terjadilah ekskresi. Nah, atau pembuangan. Nah, jadi sepanjang sistem pencernaan dalam manusia itu, di situ sudah dijelaskan apa fungsinya dan juga segalanya, dan juga bagaimana proses pencernaannya, karena sudah dibahas semua. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.